Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama Miss Yoda. Kali ini kita akan belajar tematik 4I, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Disimak baik-baik ya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut ada yang dapat secara langsung dimanfaatkan, tapi ada juga yang harus melalui pengolahan terlebih dahulu sebelum dirasakan manfaatnya oleh manusia. Ada begitu banyak sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yakni hewan dan tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati antara lain rumput laut, padi, kelapa sawit, serat kapas, kayu, dan jagung. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu berasal dari benda tak hidup seperti bahan tambang, batu, dan tanah. Contoh sumber daya alam non-hayati antara lain emas, biji besi, batu bara, dan minyak bumi. Berdasarkan keberadaan dan kelestariannya, sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Melakukan wawancara tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah di Indonesia belum tentu dapat ditemukan di daerah yang lain. Dalam kelompok kecil, kalian dapat melakukan wawancara dengan guru atau orang-orang dewasa. Tanyakan tentang hal-hal berikut. Inilah contohnya. Yang pertama, apakah sumber daya alam yang paling menonjol di daerah tempat tinggalmu? Contohnya, Brebes dengan bawang merah, batu bara, logam dasar, batu belah, dan lain-lain. Nomor 2, apakah pemanfaatan sumber daya alam tersebut? Contoh nomor 3, bagaimana cara mengolah sumber daya alam tersebut? Lalu nomor 4, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tersebut? Dan yang kelima, tuliskan kesimpulan dan hasil wawancaramu dalam sebuah laporan wawancara. Selain memerlukan sumber daya alam, manusia juga memerlukan sumber energi. Contoh sumber energi yang selalu dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah matahari. Energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak semua energi dapat langsung dimanfaatkan dan perlu diubah ke bentuk lain. Perhatikan diagram berikut. Pada bagian A, perubahan energi listrik menjadi energi panas contohnya adalah setrika, solder, kompor listrik, dan oven. Pada bagian B, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya contohnya adalah lampu. Lalu pada bagian C, perubahan energi kimia menjadi energi listrik yaitu baterai, diesel, dan aki. Lalu pada bagian D, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia contohnya adalah proses fotosintesis. Menyanyikan lagu nasional secara kanon. Apa sih itu kanon? Kanon merupakan salah satu teknik menyanyi berkelompok. Lagu kanon dinyanyikan secara susul-menyusul. Melodi pertama disebut pemimpin atau dukse, dan melodi yang mengikutinya kemudian disebut dengan pendatang atau pengikut. Berikut contohnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja.
kewajiban warga negara Indonesia adalah membela negara. Kita mempunyai hak untuk mencintai, menghormati, hingga membela negara tercinta ini. Nah, sekarang apa sih pengertian dari hak dan kewajiban sebagai warga negara? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau hal yang selalu kita dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita, atau hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Nah, sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Apa saja sih hak-hak kita sebagai warga negara? Ya, hak kita sebagai warga negara yaitu berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, berhak untuk memilih dan memeluk agama yang dipercayai, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum, berhak untuk mengeluarkan pendapat, dan berhak mendapatkan pekerjaan. Lalu, bagaimana dengan kewajiban kita sebagai warga negara? Ya, kewajiban sebagai warga negara yaitu wajib turut dalam pembangunan, wajib membela negara, wajib tunduk kepada peraturan yang ditetapkan undang-undang, wajib menaati hukum, wajib menghormati hak asasi manusia, dan wajib membayar pajak. Baiklah, bisa akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Untuk tugasnya, kalian kerjakan di buku tematik 4I halaman 37 dan halaman 38 nomor 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.